kira mudah untuk pembuatan warna-warna tadi. Baik, pada materi berikutnya kita akan coba lebih memperdalam mengenai pembelajaran kita sekarang tentang mengedit objek. Kalau tadi pewarnaan kita sudah coba lebih detail, warna-warna ternyata bisa digradasi, kemudian ada warna pattern. Nah, sekarang kita akan fokuskan pada objek. Di program pengolah vektor di CorelDRAW ini kita bisa membuat berbagai macam objek vektor yang kita inginkan atau sesuai kebutuhan kita dengan cukup mudah. Tentunya pilihan alat yang tepat dan teknik yang tepat akan menghasilkan nanti objek yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini saya hapus terlebih dahulu ya. Misalnya ya, kita coba untuk editing dasar terlebih dahulu. Kalau tadi adalah bentuk-bentuk dasar, sekarang kita coba ke arah yang toolbox di sini ya. Ini ada macam-macam garis. Ada freehand itu berarti pembuatan garisnya ya normal, jadi klik aja ya, diklik ya, diklik ya, diklik. Kalau klik 2 kali ya, maka dia akan menyambung ya, klik 2 kali akan menyambung. Kalau diklik sekali lepas. Ini adalah freehand. Atau yang paling mudah di sini ada juga kita sebut nih, klik agak tahan ya, bezier. Ini sama ya, klik ya. Nah, kita bisa membuat ini hanya klik-klik saja ya, klik lepas, disambungkan, kemudian diberi warna. Nah, maka sudah jadi objek yang kita inginkan. Oke. Nanti silahkan dicoba. Di sini ada banyak sekali beberapa alat untuk membuat objek, tapi dari garis ya di sini ya. Prinsip dasarnya adalah garis. Oke, untuk mengedit, jadi di dalam CorelDRAW untuk mengedit objek khususnya ini adalah garis yang kita harus memahami. Garis di CorelDRAW itu kurang lebih seperti ini ya. Saya coba pakai bezier. Saya hapus terlebih dahulu, menggunakan seleksi, delete. Kita menggunakan ini ya. Misalnya saya membuat garis ya, garis di CorelDRAW atau kalau di program yang lain itu namanya stroke ya, maka dia senantiasa memiliki node ya. Tidak hanya garis, sebenarnya objek itu senantiasa dia akan mempunyai node. Nah, untuk membuat objek-objek yang tertentu ya, yang sesuai keinginan kita, kadang-kadang kita membutuhkan keterampilan di dalam mengolah node ini. Node itu adalah ini titik ya. Saya sebutkan adalah node atau titik ya. Ini titik, ini ada 2 titik. Misalkan saya pengen membuat segitiga dari sebuah garis, apakah bisa? Bisa. Caranya tinggal ditambahkan saja titik ya. Ini bebas ya di sini ya. Ini masih kosong, belum ada node-nya, belum ada titiknya, saya tambahkan. Double klik, klik ya kan. Nah, kemudian saya bentuk menjadi segitiga. Oke, ini ke bawah, yang ini ke bawah ya. Ini tinggal, berarti harusnya kan ditutup ke sini kan segitiga. Oke, kita tambahkan node di sini 2 kali ya. Oke, ini saya sambungkan ke sana ya, kemudian saya tata. Nah, kemudian dikasih warna. Jika bisa diberi warna, itu berarti node kita semua sudah tersambung, tertutup rapat. Tapi jika tidak bisa, berarti artinya ada node yang lubang ya. Jadi itu nanti harus ditambal, harus ditutup. Nah, ini seperti ini contoh. Jadi tadi dari garis bisa berubah menjadi objek yang sifatnya tertutup. Bagaimana jika objeknya tadi adalah kurva lengkungan? Apakah bisa? Oh, sangat bisa sekali. Diklik ini ya, ini contoh saja. Ingin saya lengkungkan, maka jangan lupa tadi ke sini ya, ke Shape Tool atau tekan F10. Di sini kita rubah sifat garisnya dari lurus menjadi lengkung. Cukup diklik sekali, hati-hati jangan sampai 2 kali ya, sampai ada bulatan hitam.
maka di sini bisa dipilih ya. Di sini ada tanda yang kita cari. Nah, ini dia, convert to curve ya. Kita tunjuk, maka otomatis dia sudah berubah menjadi garis lengkung ya, seperti ini ya. Kita misalkan bikin wave ya, bikin gelombang. Oke. Klik ini, nanti memunculkan ini handle-nya ya. Tarik ke sini, tarik ke sini. Ini kita memang harus butuh mouse yang enak ya, dan keterampilan dalam memainkan handle. Nah, ini adalah sudah jadi lingkaran garis dengan sifat melengkung. Jadi dari lurus ke melengkung. Oke. Bagaimana jika kita rubah lagi ke bentuk yang lain? Nah, ini misalkan contoh ya. Saya tambahkan lagi node pakai shape tool. Klik di sini, double klik. Ya. Nah, kita coba melihat sifat dari toolbar di editing node ini yang penting-penting saja ya. Di sini ada caps ya, node, klik. Maka hasilnya kalau ini saya gerakkan, otomatis sisi sebelah sini akan diam ya. Jadi saya bisa bikin ya begini, yang sebelah sini juga bisa saya atur tersendiri ya. Ini bisa saya arahkan ke sana, ini bisa saya turunkan ke sini. Nah, begini. Oke, saya sini ya. Ini misalnya bikin apa, itu tanda seperti ini ya, atau nanti bisa jadi kubah masjid atau yang lain. Tapi bentuk seperti ini bisa kita bikin dari garis tadi dengan menambah satu titik, kemudian diberikan edit cast. Yang sebelahnya ini adalah smooth. Coba kita klik. Nah, smooth akan berubah menjadi begini ya. Ini saya mainkan handle-nya, bukan node-nya. Handle di sini ya, tangannya ini, klik. Ini saya coba perhatikan di situ panjang pendek, atas tidak berpengaruh, tetapi pergerakan ini mempengaruhi sebelah kiri ya. Itu artinya adalah tadi yang tengah ya, di sini adalah smooth. Kalau yang symmetrical itu berarti simetris, semua pergerakan akan diikuti kanan dan kiri. Ya, tentunya ini sesuai kebutuhan bentuk ya, yang kemudian nanti mana yang kita sesuaikan. Jadi bisa diotak-atik sini. Oke ya. Jadi ini contohnya seperti ini, kelengkungan. Kan kita juga bisa ya dibikin, kalau nanti mau jadi tertutup tinggal kita sambungkan, kita tambah node 1 ya. Oke, ini kita sambungkan aja ke sini sampai nempel, kemudian kita kasih warna. Oke. Nah, ini adalah contohnya ya. Saya hilangkan outline-nya. Nanti membuat objek dari node tadi ya, dibantu dengan node. Baik, saya kira mudah. Memang mungkin bagi yang awal-awal agak merasa kesulitan, apalagi kalau mouse-nya kurang bagus, pasti agak susah ya. Tapi saya jamin bisa lah, mudah ya. Jangan berpikir sulit terlebih dahulu. Oke. Berikutnya adalah bagaimana kita menata ya. Dalam sebuah kondisi desain nanti kadang kita menjumpai objek kita itu akan bertumpuk-tumpuk. Nih contohnya begini ya. Saya kasih warna. Oke. Oke ya, ini contohnya ya. Jadi kuning paling depan, tengahnya adalah segitiga, paling belakang adalah warna merah lingkaran. Nanti di program Corel kita bisa melakukan yang namanya perpindahan objek. Jadi cukup mudah, kita bisa menggunakan rumus ya, control backup. Nah, ya, control backup. Nanti ada control back down ya. Apa itu control backup, control back down? Perhatikan nih, lingkaran saya control backup, dia akan maju satu,
backdown, mundur. Jadi kontrol backup itu adalah untuk membuat objek itu bergerak maju ke depan satu-satu. Kalau shift page up itu berarti dia langsung ke depan, ke paling depan. Shift page down berarti langsung ke paling belakang. Itu shortcutnya. Apabila menggunakan klik kanan, di sini nanti ada namanya order ya. Saya pilih to page, to front to page ya, to front of layer, in front of, di depan siapa, misalkan di depan ini ya, berarti dia akan langsung ke sini. Jadi bisa diklik kanan ya, dipilih order ya, silakan. To back berarti dia langsung ke belakang, Ctrl N dia langsung ke belakang. Nah itu contoh adalah mengatur ya. Kemudian kita juga bisa melakukan penggambaran objek dari bentukan objek yang digabung. Misalkan contoh, saya ingin membuat bulan sabit ya. Ini saya warnanya saya hilangkan untuk outline. Bulan sabit warnanya saya kasih warna orange. Nah kemudian saya kopikan ya, saya bikin ada dua, saya bedakan warnanya ya. Bisa diperhatikan warna oranye ini membentuk bulan sabit. Nah untuk membuat objek ya bulan sabit ini ya dengan cara yang mudah, kita bisa menggunakan teknik namanya shaping ya. Di sini diaktifkan dua objek, saya gunakan seleksi yang kita sudah pelajari, dan kita pilih namanya adalah trim. Klik, maka sudah langsung terbentuk bulan sabit. Begitu ya. Bintangnya gimana? Misalkan mau bikin bintang, pakai poligon yang tadi ya, segi 5 kan. Nah ini segi 5 kita tarik ya. Ini belum jadi bintang, tenang, sudah belajar shape tool. Ada node, kita tarik langsung jadi bintang. Wah, langsung cakep sekali. Set, jadi cukup mudah ya. Jadi langsung kita bisa membuat objek yang instan hanya dengan beberapa langkah. Jadi ini tadi menggunakan trim. Selain itu bisa juga kita menggunakan teknik yang lain, atau kita coba yang lain, teknik yang lain ya. Misalnya ini ya, kita aktifkan dua objek. Di sini tadi ada namanya weld. Weld itu artinya penggabungan. Contohnya begini, dua objek saya satukan ya, weld. Nah maka hasilnya melebur. Yang lingkaran tadi hilang, melebur menjadi bentuk yang baru. Oke. Saya coba undo ya. Di sini ada undo untuk membatalkan perintah, atau Ctrl Z. Misalnya kita akan mencoba perintah yang lain ya. Di sini ada nama intersection. Intersection itu adalah irisan. Jadi mengambil irisan dari dua objek. Nah ini sudah kita aktifkan tadi dan kita klik intersection, maka hasilnya ada di sini. Nah jadi irisan dari lingkaran dan bentuk ini tadi membentuk suatu objek ini. Mirip seperti tadi ya. Ini saya ulangi lagi di sini. Misalkan segitiga dengan lingkaran, intersection, maka irisannya adalah ya yang ini irisannya. Begitu. Oke, ini cukup mudah sekali ya. Kemudian ada yang yang kita bisa berikan juga di sini beberapa efek. Misalkan efek bayangan ya, shadow, ini ada bayangan. Nah, kita bisa cukup diklik kemudian ditarik ya, sangat mudah sekali. Klik, tarik ya, bayangan. Nanti pengaturannya bisa diatur di properti di sini ya. Bahkan kita juga bisa berikan efek memasukkan gambar di dalam gambar. Nah, misalkan tadi saya impor gambar tadi kan seperti ini, Ctrl I import ya, gambar ingin saya masukkan ke dalam gambar sini atau di sini. Maka caranya cukup mudah ya. Klik kanan, power clip, pilih gambarnya sini, tunjuk aja di sini ya. Kalau di sini ya sini ya, sini, klik aja gitu. Ya. Nah, ini gambarnya kita bisa atur. Ya. Oke. Bagaimana mengatur gambar yang di dalam?
Ini klik ada pada saat kita aktifkan objek yang di dalamnya ada gambar, biasanya akan ada instruksi seperti ini. Kita pilih aja select power clip content, maka kita bisa perbesar kontennya, mau digeser ya, kurang ke kiri, kurang ada kebutuhan. Kalau sudah selesai, sudah diklik di luar, maka gambarnya sudah rapi ada di dalam gambar. Oh ya, ini belum saya aktifkan, saya hilangkan outline-nya. Oke, jadilah seperti ini. Oke, bisa dicoba dulu ya. Tadi beberapa metode ya di dalam editing objek ya, dari node, kemudian membuat garis, arrange ya. Silahkan, selamat mencoba. Thank you.